saat ini seharusnya menurut saya pemerintah harus melakukan perhatian lebih kepada sektor UMKM. Kita lihat sudah terjadi PHK di beberapa perusahaan karena tidak kemampuan cash flow perusahaan untuk menggaji karyawan dan sebagainya. Akhirnya terjadi PHK besar-besaran. UMKM ini bisa kita katakan sebagai pencipta lapangan kerja. Pemirsa Klik TV, bertemu lagi bersama saya Meki Polanda dalam acara Dialog Virtual, di mana pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa yang kita alami pada saat ini, yaitu penguatan sektor UMKM di tengah pandemi COVID-19. Di mana di tengah-tengah kita telah hadir seorang narasumber, yaitu Bapak Basri Basir MR. Beliau merupakan salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain itu, dia juga sebagai coach practitioner startup bisnis dan UMKM. Assalamualaikum, Pak Basri. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Gimana, Alhamdulillah Mas? baik. Alhamdulillah baik juga, Pak. Ya. Sehat terus, Pak ya? Sehat terus, tetap jaga jarak. Pak, pada sore hari ini kita coba mengulas lah tentang situasi khususnya perekonomian dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Kita ketahui bersama bahwa semenjak ditetapkannya oleh WHO physical distancing, itu memiliki dampak yang luar biasa, khususnya perekonomian. Nah, kita coba mengulas bagaimana nasib para pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin situasinya, pendapatannya, dan kira-kira kiat-kiat yang harus dilakukan baik dari pelaku UMKM itu sendiri maupun kebijakan-kebijakan pemerintah itu dalam memberi solusi dalam penguatan sektor UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Eki dan pemirsa Klik TV dimanapun Anda berada. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik ya, yaitu terkait dengan bagaimana penguatan sektor UMKM di masa pandemi COVID-19 ini. Tentu kita menyadari betul bahwa saat ini dengan adanya pembatasan sosial berskala besar yang dikeluarkan oleh pemerintah, sejak 2 bulan terakhir ini kita mengalami semacam guncangan ekonomi, meskipun belum besar, tetapi saya melihat ada penurunan, ada tren penurunan dari sisi ekonomi kita. Nah, kalau kita melihat masalah yang kita hadapi saat ini seperti mirip dengan kejadian di tahun 1998, meskipun saat ini penyebabnya itu adalah virus ya. Jadi virus ini yang melumpuhkan kegiatan ekonomi. Kalau 98 itu kita pernah mengalami goncangan juga, krisis moneter, tetapi ada satu sisi yang masih bisa kita pertahankan, yaitu UMKM. Nah, kenapa? Ya karena waktu itu UMKM masih bisa beraktivitas tidak seperti sekarang ini. Nah, kemudian sama di tahun 2009 kita juga mengalami guncangan, satu-satunya yang berhasil lolos dari guncangan ekonomi kita di tahun 2008-2009 itu juga sektor UMKM. Jadi untuk saat ini seharusnya menurut saya pemerintah harus melakukan perhatian lebih kepada sektor UMKM. Ya, jadi kenapa? Karena pertama sejak COVID-19 ini tadi saya katakan bahwa kita mengalami tren penurunan ekonomi, kemudian di sisi lain terjadi inflasi dan saat ini juga PHK juga sudah menghantui kita karena kita lihat
sudah terjadi PHK di beberapa perusahaan karena tidak kemampuan cash flow perusahaan untuk menggaji karyawan dan sebagainya. Akhirnya terjadi PHK besar-besaran. Dan ini kita harus aware betul kalau pandemi ini sampai bulan Juni ini akan sangat berbahaya sekali. Kita akan masuk ke dasar jurang guncangan ekonomi yang sangat luar biasa, dan itu juga disampaikan dalam konferensi pers oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa kalau pandemi ini bisa sampai bulan Juli maka kita akan minus di angka 4%, ya minus ya ekonomi kita, dan ini sangat berbahaya. Nah, dan UMKM ini karena dia satu-satunya yang berhasil lolos di 2 krisis moneter yang kita lalui selama ini, maka saya berharap kepada pemerintah tentu harus menguatkan koordinasinya mulai pemerintah pusat sampai daerah. Ya, kenapa? Karena UMKM ini bisa kita katakan sebagai pencipta lapangan kerja. Ya, 97% lapangan kerja kita itu diperoleh dari sektor UMKM. Ya. Yang kedua, kenapa UMKM ini perlu mendapat perhatian lebih? 60% ekonomi negara kita itu ditopang oleh sektor UMKM. Nah, oleh karena itu, menurut saya UMKM itu penting untuk meningkatkan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di masa pandemi ini. Nah, sayangnya selama ini pemerintah, ya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena sudah terlanjur. Pemerintah terlalu fokus penganggarannya lebih banyak ke infrastruktur dan pertahanan dan lain sebagainya. Ya, padahal menurut saya infrastruktur itu tidak menciptakan lapangan kerja dalam jangka waktu yang panjang. Jadi infrastruktur dibangun tapi sustainability-nya tidak ada karena dia tidak mampu menciptakan lapangan kerja. Beda dengan UMKM. Ya. Yang kedua, pemerintah hampir saya katakan untuk dropping pendanaan sektor perbankan itu diarahkan semua ke usaha-usaha besar gitu. Jadi kita punya usaha-usaha mikro, kecil dan menengah ini kan kasihan gitu, tidak mendapat perhatian lebih. Kalau Anda buka data itu hampir pembiayaan perbankan itu apalagi bank plat merah itu diarahkan semua ke jenis usaha besar gitu. Nggak ada untuk usaha mikro kecil. Ada tapi sedikit sekali perhatiannya. Seharusnya ini yang ditingkatkan, pendanaan untuk sektor UMKM itu lebih ditingkatkan lagi. Dan kemudahan untuk mengakses permodalan, khususnya UMKM mendapatkan keringanan dan sebagainya, itu harusnya pemerintah hadir di situ. Ya. Dan itulah yang menjadi problem kita hari ini. Oleh karena itu, kenapa saya berharap sekali sektor UMKM ini bisa lebih ditingkatkan, perhatian pemerintah, pusat dan daerah harus memperhatikan ini karena satu-satunya salah satu pegangan kita untuk untuk tidak terlalu mengalami guncangan ekonomi, kita harus memperhatikan UMKM kita, khususnya industri pengolahan ya. Industri pengolahan UMKM itu perlu ditingkatkan, dan tadi saya bilang sektor perbankan juga kalau bisa yang bank-bank plat merah itu perhatiannya juga lebih banyak ke sektor UMKM. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas pada intinya bahwa mengapa sektor UMKM ini penting karena tadi 60% ekonomi kita ditopang oleh sektor UMKM, dan UMKM lah yang banyak membuka lapangan kerja. Ya itu. Di mana
pemerintah saat ini sudah tidak lagi membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat kecil gitu yang kena PHK dan sebagainya. Ya, saya kira itu dulu, Mas Eki. Baik Pak, saya langsung masuk kepada pernyataan Bapak tadi bahwa krisis moneter tahun 98 dan krisis global 2008 atau 2009 lah itu, UMKM itu bisa menjadi penopang perekonomian Indonesia pada waktu itu. Nah, kira-kira untuk saat ini, kira-kira UMKM ini bisa selamat nggak Pak seperti dua krisis sebelumnya itu? Bagaimana Pak? Karena saya melihat mudah-mudahan pandemi ini berakhir di Juni. Itu harapan Bapak Presiden dalam konferensi persnya mengatakan kalau bisa pandemi ini sudah berakhir ya, dan itu ditekankan kepada seluruh kementerian pada bulan Juni ini. Dan kalau selamat tidak selamat tergantung kondisi saat ini. Kita belum, masalahnya ini yang menjadi masalah, tidak ada yang bisa memprediksi kapan COVID ini berakhir, pandemi COVID-19 ini berakhir. Nah, kalau seandainya ada yang bisa menjamin bahwa COVID ini berakhir di bulan Juni, insya Allah kita sektor UMKM kita akan hidup kembali dan lebih meningkat lagi gitu, membuka lapangan kerja dan geliat ekonomi masyarakat kecil menengah itu akan hidup lagi. Jadi tergantung kondisinya, Mas Eki. Kalau pandeminya cepat berakhir, ya insya Allah kita akan bisa lalui ini secara bersama gitu. Berarti apa namanya, UMKM ini kan belum bisa dipastikan karena tidak ada kepastian ya Pak. Kepastian akan ya, berakhirnya COVID ini gitu. Ya, beda dengan 1998-2009 itu kan penyebabnya bukan virus, kan gitu. Ya, jadi karena musuh kita saat ini tidak terlihat, ya dalam artian virus, dan virus ini masih menyebar terus, ya kita belum bisa berprediksi. Beda pada krisis global tahun 2008-2009 yang penyebabnya bukan virus, itu yang membedakan. Jadi saya katakan bahwa kalau pandemi ini berakhir, itu segera berakhir, maka insya Allah kita akan melalui ini. Tapi satu-satunya pertahanan kita saat ini yang harus kita hidupkan, termasuk juga ini untuk pemerintah, ya harus memperhatikan UMKM kita saat ini. Artinya bahwa dilonggarkan sedikit untuk pelaku UMKM, misalnya dari sisi keringanan pajak, bantuan permodalan, dan sebagainya. Hal itu saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Dan memastikan itu, karena banyak juga pernyataan Presiden itu yang tidak jarang ketika pelaku UMKM itu mengakses ke perbankan misalnya, atau ke pihak yang diperintahkan langsung oleh kementerian, itu juga banyak mengalami masalah gitu. Artinya koordinasinya tidak jalan. Jadi harus dipastikan juga koordinasi ini untuk mendukung tetap hidupnya UMKM kita. Nah, berkaitan dengan kelonggaran yang diberi oleh pemerintah terhadap pelaku UMKM, kalau tidak salah beberapa hari yang lalu itu Menteri Sri Mulyani menerbitkan PMK nomor 44 tahun 2020, yaitu tentang memberi kebebasan kepada UMKM dari pajak final selama 6 bulan. Nah, itu ya, salah satu upaya konkret ya dari pemerintah gitu, Pak. Iya, betul. Tetapi perlu kita ketahui, Mas Feki, bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Sri Mulyani, itu bagus menurut saya, sudah pro UMKM untuk jangka waktu yang pendek. Tetapi untuk jangka waktu yang lama, itu saya tidak terlalu tidak terlalu sepakat begitu, karena
sampai kapan kita akan menggelontorkan dana sekian triliun itu untuk pelaku UMKM ini kalau istilahnya pandemi ini tidak berakhir gitu. Jadi untuk jangka waktu pendek itu bagus, ya kebijakan itu bagus, tapi tidak bagus untuk jangka waktu yang lama karena menurut saya fokus pemerintah itu masih terbagi-bagi begitu. Seperti yang kita ketahui misalnya infrastruktur juga masih jalan, pembangunan ibu kota juga masih jalan. Harusnya itu kan bisa ditarik anggarannya fokus untuk menghidupkan si UMKM ini. Bagaimana dari usaha kecil naik menjadi mikro, mikro menjadi menengah, menengah menjadi besar. Sehingga tumbuhlah ekonomi kita dari sektor UMKM itu, dan kita berharap pembukaan lapangan kerja yang banyak ya dari sektor UMKM begitu. Tapi kalau kira-kira Pak, ini kan semua dampak dari COVID ini kan peran pemerintah itu sangat luar biasa gitu, khususnya dalam ekonomi ini. Selain pemberian kebebasan pajak bagi UMKM, kira-kira apa yang harus dilakukan atau kelonggaran apa yang harus diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM itu sendiri, Pak? Mungkin secara tahap-tahapannya itu supaya kita pemirsa di rumah itu bisa memahami dalam mengerti situasi UMKM saat ini. Kira-kira bagaimana, Pak? Ya, pertama mungkin saya ingin menyampaikan bahwa harus melonggarkan aktivitas UMKM kita sedikit itu. Harus ruang itu terbuka. Karena kalau disamakan misalnya PSBB pokoknya semuanya stop gitu, nggak boleh. Nah, harusnya PSBB yang diperbolehkan selain tenaga medis dan yang lain-lain juga yang diperbolehkan itu adalah aktivitas UMKM ya, dan tapi harus diatur regulasinya gitu loh. Nah, karena tidak semua, kalau misalnya ada yang bilang kan bisa online coach, ya, saya bilang tidak semua UMKM itu bisa online. Bagaimana yang usaha yang masih kecil gitu. Kalau yang usaha besar ya mungkin bisa. Dia tinggal bikin storytelling. Yang di Facebook sekarang sudah bisa live stream, menampilkan produknya dan sebagainya. Lalu dipesanlah barang itu lalu ditransfer. Itu tidak semua UMKM bisa seperti itu. Nah, artinya masih banyak yang memang harus jualan secara langsung begitu. Ya. Ini terkait dengan untuk membantu kelancaran pelaku UMKM. Menurut Pak Basri sendiri, tindakan apa yang harus kita lakukan? Apa misalkan harus beli ke warung atau seperti apa? Ya, makasih Mas Eki. Jadi pertama pemerintah harus memediasi UMKM kita untuk join bersama dengan kondisi hari ini. Misalnya pemerintah melakukan semacam mengasramakan tenaga medis gitu di hotel misalnya, kayak di Jakarta kan, ya pemerintah kan bisa menyediakan makanan, menyediakan minuman, menyediakan kue-kue gitu, sarapan itu dari produk UMKM kan bisa begitu, ya. Anda bisa bayangkan kalau semua Pemda melakukan servis yang baik kepada tenaga medis dengan menggunakan produk UMKM, itu luar biasa. Ya. Selain itu, misalnya yang kita ketahui sekarang ini, misalnya masker gitu. Nah, masker ini kan dibuat oleh pelaku UMKM gitu loh. Harusnya semua masker itu pengadaannya ditender oleh pelaku UMKM supaya mereka hidup.